14 April 1912, malam yang gelap dipenuhi suara menyeramkan kapal logam raksasa yang terbagi dua. Kapal terbesar pada masa itu menabrak gunung es dalam pelayarannya. Titanic, salah satu kisah terbesar di abad ke-20 yang masih dibicarakan. Sisi kanan kapal raksasa ini menabrak gunung es. Pada pukul 11.40 malam, kecelakaan terjadi. Gunung es itu menyebabkan kerusakan cukup parah sampai setidaknya 5 kompartemen anti air di lambung kapal mulai dipenuhi air. Awak kapal langsung menyelidiki untuk mengetahui apa mereka bisa melakukan sesuatu dan memperbaikinya. Mereka tidak bergantung pada siapapun, sendirian di kegelapan malam yang dingin, jauh dari daratan. Samudra Atlantik Utara, sekitar 644 km selatan Newfoundland, Kanada. Mereka butuh waktu untuk mencari cara menyelamatkan penumpang. Mereka memang memiliki waktu, tapi tidak cukup. Kalau kamu menonton filmnya, kamu tahu kapal itu tidak langsung tenggelam setelah kecelakaan. Prosesnya berlangsung 2 jam 40 menit, tapi situasi itu berat. Ada 2.200 orang yang perlu ditangani, termasuk awak dan penumpang, dan keadaan di kapal itu kacau. Kepala perancang kapal itu, Thomas Andrews, langsung sadar mereka akan tenggelam. Pada tengah malam, seluruh awak menyiapkan sekoci untuk diluncurkan. Mereka punya 20 sekoci dengan ruang hanya untuk 1.178 orang, yang hanya sedikit lebih dari 50% orang di kapal. Perempuan dan anak-anak diselamatkan lebih dulu. Awak kapal ikut untuk mendayung dan memandu sekoci. Keadaan dalam 2 jam ke depan perlahan memanas. Awak kapal bertugas membangunkan penumpang dan memperingatkan mereka bahwa hal buruk akan terjadi. Mereka ingin para penumpang cepat naik sekoci. Pukul 12:15 malam, beberapa awak kapal mengirimkan sinyal darurat. Kapal uap bernama Frankfurt adalah salah satu kapal pertama yang menerima pesan itu dan merespons. Tapi jarak mereka sekitar 315 km dari sana. Beberapa kapal lain juga mendapatkan pesan dan menawarkan bantuan. Sayangnya, mereka terlalu jauh. Pukul 12.20 malam, Carpathia dari Cunard Line mendapat sinyal darurat dari Titanic dan mengubah jalur. Jarak mereka 107 km pada saat itu. Mereka butuh lebih dari 3 jam untuk sampai ke sana. 20 menit kemudian, awak menurunkan sekoci pertama. Sekoci itu hanya membawa 27 penumpang meski memiliki ruang untuk 65 orang. Banyak sekoci pertama diisi di bawah kapasitas. Awak kapal khawatir dereknya tidak bisa menahan sekoci penuh. Banyak penumpang takut meninggalkan kapal. Mereka berpikir Titanic tidak bisa tenggelam dan sulit membayangkan peristiwa yang akan terjadi 1-2 jam kemudian. Para awak menembakkan suar darurat pertama dari 8 suar. Gagal. Tidak ada yang berada cukup dekat untuk membantu. Pukul 1:20, mereka menurunkan 10 sekoci. Sekoci ke-8 hanya diisi 28 orang. Salah satu penumpang di sekoci nomor 10 adalah Melvina Dean yang berumur 9 minggu. Nantinya, dia menjadi korban selamat terakhir yang hidup sampai tahun 2009 dan berumur 97 tahun. Sudah pukul 2 malam, hanya 3 sekoci lipat yang tersisa di kapal. Haluan kapal sudah tenggelam dan miring jauh di bawah permukaan. Orang-orang di sekitarnya sekarang bisa melihat baling-baling buritan ada di atas air. Para awak menurunkan sekoci lipat D dari atas ruang petugas dengan lebih dari 20 penumpang. Saat haluan kapal tenggelam, air menghempas sekoci A dari dek. 20 orang itu kesulitan karena sekoci mereka sebagian dipenuhi air. Saat para awak mencoba melepaskan sekoci lipat B, sekoci itu jatuh. Sebelum mereka sempat memperbaikinya, air menyapu sekoci itu dari kapal. 30 penumpang masih berhasil menyelamatkan diri di sekoci yang terbalik. Pukul 2:17, operator nirkabel kapal memutuskan mengirimkan satu panggilan darurat terakhir. 1 menit kemudian lampu di kapal padam.
Titanic dan semua yang ada di atasnya berada dalam kegelapan. Haluan terus tenggelam dan buritan terangkat semakin tinggi di permukaan sehingga memberi tekanan besar pada bagian tengah kapal. Suara mengerikan memenuhi malam itu. Titanic, kapal besar legendaris yang membuat banyak orang berharap dan antusias, patah menjadi dua di antara cerobong ketiga dan keempat. Laporan memperkirakan haluan butuh 6 menit untuk mencapai dasar laut. Buritan kembali ke air sebelum terangkat lagi ke posisi vertikal. Situasi ini bertahan sampai buritan menghilang ke dalam lautan. Pukul 2:20, buritan menahan udara di dalamnya dan tekanan air menghancurkannya saat tenggelam. Buritan tenggelam sekitar 600 meter dari haluan. Orang-orang menganggap Titanic kapal tercepat di dunia. Mereka mengira kapal itu tidak bisa tenggelam karena 4 kompartemennya bisa banjir, tapi kemampuan mengapungnya tidak begitu terpengaruh. Titanic bermasalah sejak awal. Saat meninggalkan pelabuhan, kapal ini merapat beberapa meter ke kapal uap New York. Namun Titanic berhasil lewat, sehingga semua penumpang di dek kapal menjadi lega. Titanic berlayar pada 10 April. Perjalanan pertamanya adalah melintasi rute Atlantik yang sangat kejam. Pada tanggal peluncuran, Titanic menjadi benda bergerak terbesar dalam sejarah manusia. Panjangnya 269 meter, lebarnya 28 meter. Tidak begitu besar jika dibandingkan kapal sekarang. Kapal pesiar terbesar di dunia sekarang adalah Symphony of the Seas dari Royal Caribbean yang ukurannya kira-kira 5 kali ukuran Titanic. Jika kamu meletakkan kapal itu dalam posisi vertikal, tingginya hampir sama dengan Empire State Building, yaitu 381 meter tanpa antena. Tapi Titanic adalah daya tarik besar pada masa itu. Pada satu momen dalam perjalanan, mereka berhenti di Prancis, lalu berhenti di Irlandia. Begitu para penumpang terakhir naik, kapal besar itu menuju tujuan terakhir mereka, kota New York. 4 hari setelah memulai perjalanan, Titanic gagal berbelok dari gunung es besar. Cerita yang kita semua tahu. Hanya 700 orang selamat, kebanyakan perempuan dan anak-anak. Malam itu sangat dingin. 1 jam 20 menit setelah Titanic tenggelam ke dasar laut, para korban selamat tidak yakin akan ada yang menyelamatkan mereka. Akhirnya, mereka melihat cahaya. Itu adalah Carpathia yang menghampiri mereka. Mereka menghampiri orang-orang di Sekoci. Para awak membawa mereka naik dan menarik tangan penumpang lain dari air. Banyak kapal mencoba menghubungi Titanic beberapa jam setelah tenggelam. Pesan mereka tak pernah dijawab. Selanjutnya, saat ada investigasi tentang kejadian itu, mereka menemukan Californian dari Leyland Line berada 32 km dari sana saat Titanic tenggelam. Tapi para awak tidak mendengar sinyal darurat dari Titanic karena operator radio mereka sedang tidak bertugas. Negara-negara dari kedua sisi Atlantik terkejut dan ketakutan saat mendengar detail kejadian yang menimpa Titanic. Mereka membuat perubahan pada operasi kapal, aturan yang membantu menghindari peristiwa seperti ini terulang. Mereka mengadakan konvensi internasional untuk keselamatan penumpang di laut pertama. Mereka menerapkan aturan setiap kapal memiliki ruang sekoci yang cukup untuk penumpang. Selain itu, latihan sekoci menjadi wajib. Mereka juga memutuskan mendirikan International Ice Patrol. Tugas utamanya memonitor gunung es di jalur kapal Atlantik Utara. Kapal juga harus mengawasi radio selama 24 jam. Titanic tidak dirakit sendirian. Karena ukuran kapal besar ini dan semua perlengkapan baru yang diperlukan, biayanya terlalu mahal untuk satu-satunya kapal. Jadi, tim merakit Titanic bersama 2 kapal saudari, dan keduanya memiliki hidup yang bersejarah. RMS Olympic lahir pertama. Kapal ini diluncurkan pada tahun 1910 dan selama setahun penuh menjadi kapal terbesar di dunia.
Britannic adalah satu lagi kapal saudari Titanic yang berlayar sebentar sebelum berakhir di dasar laut juga. Tapi hanya Titanic yang menjadi legenda dan salah satu kisah paling menarik dalam sejarah modern. Royal Mail Ship atau RMS Titanic yang merupakan kapal uap paling terkenal dalam sejarah pernah menjadi simbol kemewahan dan impian yang dijanjikan akan menjadi kenyataan. Butuh 3 tahun dan 3.000 orang untuk membuatnya. Pada 10 April 1912, kapal samudera yang baru ini menyambut penumpangnya dengan aroma pernis, cat, dan kayu yang baru digergaji. Saat itu, mereka masih menggunakan timbal untuk produksi cat dan minyak biji rami sebagai pengikat, sehingga baunya pasti sangat menyengat. Saat beroperasi sepenuhnya, kapal raksasa ini menghabiskan sekitar 850 ton batu bara per hari, dan para penumpang juga pasti mencium asapnya. Bau lain yang pasti memenuhi dek Titanic, setidaknya dek first class, adalah aroma baru dari rumah parfum Prancis yang terkenal, Guerlain. Parfum ini dirilis pada awal tahun yang sama dan dengan cepat menjadi populer di kalangan wanita kaya. Parfum yang masih bisa dibeli hingga saat ini adalah campuran bunga violet dan iris dengan vanila yang lembut. Pada malam dramatis di tanggal 14 April, ketika Titanic hanya punya beberapa jam tersisa, para pelayan menyajikan tiram, domba dengan saus mint, bebek panggang dengan saus apel, dan makanan lezat lainnya untuk para tamu first class. Kelas 2 dipenuhi aroma kari ayam, domba muda, dan kalkun panggang. Penumpang kelas 3 mendapatkan bubur dan biskuit sederhana pada malam itu. Pada pukul 23 saat kapal semakin dekat dengan gunung es, aroma baru pun tercium. Itu adalah bau mineral dengan aroma logam. Jika ada es di kulkasmu, kamu pasti menyadari es tersebut menyerap bau makanan di sekitarnya. Hal yang sama terjadi pada gunung es. Es-es ini menyerap bau binatang laut dan mempertahankan komposisi kimiawi air yang membentuknya. Andai lebih banyak orang mengetahui arti dari bau logam yang aneh ini, mereka mungkin tetap tidak bisa menyelamatkan kapal tersebut. Tapi jumlah orang yang berhasil melarikan diri ke tempat yang aman bisa jadi lebih banyak. Bicara soal aroma, jika kamu pernah bertanya-tanya seperti apa aroma antariksa, tapi tidak berencana untuk menjadi astronot dalam waktu dekat, dengarkan ini. Cobalah You the Space, aroma yang dirancang oleh NASA beberapa dekade lalu. Ide dari parfum ini adalah untuk membantu para astronot mempersiapkan diri menghadapi suasana di luar angkasa dalam semua tingkatan selama pelatihan. Tapi tunggu dulu, antariksa adalah ruang hampa udara. Jadi secara teknis seharusnya tidak berbau. Tapi para astronot yang pernah keluar angkasa mengingat bau logam yang menyenangkan, seperti bau asap las atau mesiu yang terbakar. Mereka bisa mencium baunya dari pakaian antariksa mereka setelah kembali ke pesawat antariksa. Kita juga bisa menebak seperti apa bau planet-planet lain berdasarkan komposisi atmosfernya. Venus memiliki awan asam sulfat di atmosfernya, jadi baunya pasti seperti telur busuk. Mars dan Uranus juga berbau seperti telur busuk. Setiap lapisan atmosfer Jupiter tersusun dari bahan kimia yang berbeda. Itulah kenapa aromanya berbeda tergantung di mana kamu berada. Beberapa lapisan akan menyambutmu dengan aroma enak almond pahit atau marsipan, dan lapisan lainnya yang lebih dekat ke atas beraroma seperti produk pembersih. Planet-planet lain di tata surya tidak memiliki aroma yang khas, karena sebagian besar atmosfernya terdiri dari gas-gas yang tidak berbau. Sedangkan untuk satelit alami kita, bulan, para astronot Apollo menyatakan debunya berbau seperti mesiu. Harum rumput yang baru dipotong membuat memotong rumput secara rutin terasa sepadan. Tapi tahukah kamu bahwa rumput tidak suka saat kamu memangkasnya? Bahkan rumput berteriak minta tolong. Dan karena tidak bisa berteriak dengan keras, rumput mengekspresikan ketidaknyamanannya dengan melepaskan campuran molekul yang mudah menguap dan berbau. Ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangga. Ulat dan makhluk lain yang sejenis sangat suka tumbuhan yang manis. Ketika memotong rumput, rumput melepaskan asam jasmonat dan senyawa lain. Ini semacam sinyal bagi tawon parasit
bahwa ada ulat yang tersedia. Makhluk-makhluk ini mengusir para pengganggu rumput agar dapat terus tumbuh tanpa hambatan. Dari sudut pandang rumput, memotong rumput tidak jauh berbeda dari serangan serangga. Jadi, rumput melindungi dirinya dengan cara terbaik yang bisa dilakukannya. Hujan memiliki aroma kuat yang mudah dikenali, yang disebut petrichor. Tapi dari mana asalnya? Ternyata, beberapa tanaman mengeluarkan minyak selama musim kemarau. Bebatuan dan tanah mengakumulasi senyawa minyak tersebut, dan saat hujan turun, senyawa tersebut bercampur dengan air dan terlepas ke udara. Terkadang minyak ini bercampur dengan zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri yang hidup di dalam tanah. Hasil perpaduan ini adalah bau maski yang bisa kamu cium di hutan atau di kebun saat menggali tanah yang basah. Ozon juga menambah bau hujan, terutama setelah badai petir. Hal ini terjadi ketika muatan listrik petir memecah molekul oksigen dan nitrogen di atmosfer dan kemudian bergabung kembali menjadi ozon. Salah satu teori mengatakan bahwa kita sangat menikmati aroma hujan karena sudah tertanam dalam otak kita. Berbagai budaya selalu mengasosiasikan hujan dengan sesuatu yang positif, dan kita mungkin mewarisi persepsi tersebut. Penggemar coklat, termasuk aku, yang satu ini untukmu. Ada bunga yang baunya persis seperti camilan favoritmu. Ini memang produk dari tanaman tropis, dan karena mustahil untuk meniru aroma ajaib yang dimiliki coklat dalam parfum, kamu bisa menanam beberapa bunga coklat yang juga dikenal sebagai green eyeliner leaves di kebunmu. Bunga-bunga ini mirip bunga daisy dengan kelopak kuning di sekeliling bagian tengahnya yang berwarna merah tua. Saat memetik kelopaknya, bunga ini mengeluarkan aroma lezat yang sangat kita sukai. Daun dan cabang tanaman ini juga memiliki aroma yang sama. Kalau tertarik, kamu bisa menemukan bunga ini di tanah kering di Arizona, Texas, Colorado, dan negara bagian Amerika Serikat lain yang beriklim serupa. Bunga ini mekar sepanjang tahun, dan aromanya paling kuat pada hari-hari yang hangat. Bearcat, yang juga dikenal sebagai binturong, tidak hanya terlihat sangat imut, tapi juga baunya juga seperti popcorn mentega. Binturong lebih suka menyendiri dan menggunakan aromanya untuk menandai wilayah dan menemukan calon pasangan ketika saatnya tiba. Para ilmuwan coba mencari tahu rahasia bau mereka yang tidak biasa dan menduga itu berasal dari sekresi kelenjar aroma di bawah ekor hewan ini. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bau berondong jagung berasal dari air kencing binturong. Setelah hewan ini memenuhi panggilan alam, ia meninggalkan jejak aroma di pepohonan dengan ekornya yang sering kali basah. Tapi, jika berondong yang asli hanya mengeluarkan aroma enak saat meletup saat dipanaskan, bagaimana binturong bisa bertahan tanpa microwave? Jawabannya mungkin ada pada makanan mereka, atau kemungkinan besar pada bakteri yang bersentuhan dengan cairan alami hewan ini. Durian adalah buah yang populer di Asia Tenggara dengan aroma manis dan menyenangkan bagi sebagian orang. Tapi bagi kebanyakan orang, baunya seperti bawang busuk dan kaos kaki lembab. Baunya sangat menyengat sampai-sampai dilarang di transportasi umum dan hotel di beberapa negara. Rahasia durian ada pada 44 komponen aktif baunya. Campurannya sangat kompleks sehingga kamu tidak akan pernah tahu seperti apa baunya. Dan meskipun baunya tidak enak, durian dianggap sebagai makanan lezat dan digunakan untuk membuat banyak hidangan manis seperti kue dan permen. Ada insiden bau durian di sebuah perpustakaan di Australia. Bau buah yang membusuk di dalam lemari menyebar ke seluruh gedung melalui sistem pendingin udara. Mereka mengira ada kebocoran gas dan harus mengevakuasi sekitar 500 siswa dan guru. Baunya pasti sangat busuk. Dan terakhir, jika pernah pergi ke sumber air panas alami atau melihat geyser, kamu tidak akan pernah lupa bau hidrogen sulfida atau simpelnya telur busuk. Senyawa ini tidak hanya berbau busuk, tapi juga sangat mudah terbakar. Tapi, hidrogen sulfida juga sangat berguna. Sebagian besar rumah tangga di Islandia menggunakan air panas sebagai sumber air panas. Meskipun tidak beraroma segar, air panas ini aman untuk diminum, dan baunya tidak akan menempel di tubuh setelah mandi. Sekian.
Waktu menunjukkan pukul 23:39 ketika petugas pengintai Titanic berteriak, "Gunung es di depan!" Tindakan cepat di anjungan untuk mengurangi kecepatan dan mengubah arah kapal tidak membantu, dan kamu sudah tahu bagaimana akhir ceritanya. Sejak saat itu, kita menganggap kejadian yang menimpa Titanic sebagai peristiwa sekali seumur hidup. Apakah benar begitu? Titanic tenggelam pada tahun 1912. Lupakan soal GPS atau satelit cuaca yang canggih. Pada masa itu, kapal-kapal bertanggung jawab untuk saling memberi peringatan mengenai lokasi gunung es. Mereka saling memperingatkan satu sama lain. Kemudian, bencana Titanic terjadi. Ini memang patut disebut bencana, dan para ahli merasa perlu membentuk organisasi untuk mencegah kecelakaan semacam ini terjadi lagi. Itulah sebabnya, setahun kemudian, mereka membentuk International Ice Patrol atau disingkat IIP. Hingga saat ini, kelompok ini bertanggung jawab memberi peringatan dini kepada kapal-kapal mengenai ancaman es. IIP terus menyempurnakan metode mereka seiring waktu, mulai dari laporan kapal dan patroli pesawat terbang hingga citra satelit. Baru-baru ini, mereka juga menggunakan pelampung oseanografi, yaitu alat terapung yang memberi informasi waktu nyata tentang kondisi lautan hingga kedalaman 50 meter di bawah permukaan untuk memprediksi potensi pergeseran gunung es. Untungnya, IIP sangat sukses dalam mengurangi tabrakan kapal dengan gunung es. Tapi jangan terlena dulu, karena bahkan peralatan pendeteksi tercanggih sekalipun tidak bisa sepenuhnya menghindari situasi yang tidak diinginkan. Antara tahun 1980 hingga 2005, terjadi 57 insiden yang melibatkan kapal dan gunung es. Dan kenyataan yang mengerikan adalah kapal-kapal masa kini lebih berpotensi menabrak gunung es dibanding Titanic. Penelitian menunjukkan ada 1038 gunung es yang melintasi area tenggelamnya Titanic pada tahun 1912. Kamu mungkin berpikir itu sangat banyak, tapi para ilmuwan mengatakan jumlah itu belum seberapa. Memang benar itu cukup banyak, tapi ada 14 tahun dengan aktivitas gunung es yang lebih banyak lagi sejak itu. Saat ini, jumlah gunung es meningkat karena pencairan gletser di Greenland yang semakin cepat. Dan karena semakin banyak kapal yang menuju perairan kutub, kemungkinan kapal menabrak gunung es semakin tinggi. Tapi bahaya yang sebenarnya bagi para kapten adalah musuh tidak terlihat yang disebut growlers dan bergibits. Growlers adalah gunung es kecil yang bisa seukuran pintu, dan bergibits juga tergolong kecil dengan ukuran kira-kira sebesar bus sekolah. Gunung es ini mungkin tampak tidak berbahaya, tapi kenyataannya cukup rumit karena bisa tidak terlihat oleh radar atau satelit. Ayo kita lihat yang terjadi jika kapal pesiar modern sebesar Titanic menabrak salah satu gunung es kecil ini. Inilah Norwegian Sun, sebuah kapal pesiar mewah layaknya Titanic, karena memiliki kapasitas menampung 2.400 penumpang dan lebih dari 900 awak kapal. Pada bulan Juni 2022, kapal pesiar ini tengah dalam perjalanan menuju Gletser Hubbard di Alaska ketika terselimuti kabut tebal. Tiba-tiba, para penumpang merasakan benturan dan ketakutan saat kapal terguncang hebat. Kabut segera hilang dan mereka menyadari apa yang terjadi. Norwegian Sun telah bertabrakan dengan gunung es tipe growler, tapi akibatnya jauh berbeda dengan Titanic. Untungnya tidak ada yang terluka, dan para penumpang serta staf mencapai dermaga Alaska dengan selamat. Para penyelam ahli memeriksa kondisi kapal dan mereka menemukan beberapa kerusakan akibat tabrakan tersebut. Karena itu, sisa perjalanan pun dibatalkan. Jangan cemas saat berkemas untuk perjalanan melintasi Atlantik berikutnya, karena kecelakaan seperti pada Norwegian Sun sangat jarang terjadi. Memang biasa bagi kapal untuk menabrak es, tapi sangat jarang sampai menimbulkan masalah. Sebagian besar kapal pesiar modern tidak akan mengalami kerusakan fisik akibat menabrak gunung es, dan ini adalah alasannya. Begini, baja yang digunakan pada Titanic juga memainkan peran besar dalam bencana itu. Kapal yang tak bisa tenggelam itu ternyata tidak begitu tahan benturan. Saat itu, lambung kapal Titanic dibuat menggunakan sekitar 2000 plat baja yang diyakini diproduksi dengan tungku perapian terbuka. Akibatnya, baja tersebut mengandung kadar fosfor, oksigen, dan belerang yang tinggi. Tingginya kadar elemen-elemen ini membuat baja menjadi rapuh pada suhu rendah, menyebabkannya hancur saat terjadi benturan. Meskipun baja yang digunakan pada Titanic memiliki kualitas terbaik di zamannya, bahan ini tidak memenuhi standar keamanan kapal modern.
Dan baja tersebut kurang lebih 10 kali lebih tidak aman dibanding baja yang digunakan kapal-kapal masa kini. Tapi perbedaan paling signifikan antara desain Titanic dan kapal modern terletak pada perakitan lambung kapal. Titanic dirakit menggunakan lebih dari 3 juta paku keling pada lambung dan struktur dek atasnya. Jadi, ketika menabrak gunung es, paku-paku itu memulai reaksi berantai, menyebabkan seluruh bagian lambung kapal hancur bersamaan dan menyebabkan masuknya air dengan deras. Sebaliknya, kapal modern menggunakan metode yang disebut las busur terendam, yang menyatukan tepi potongan logam, menciptakan ikatan yang kuat dan berkesinambungan. Ini lebih aman, karena jika ada bagian kapal yang rusak, robekannya tidak menjalar dan memperburuk keadaan. Kerusakan hanya terbatas pada bagian itu saja. Oke, gunung es kecil menjadi lebih banyak dijumpai dan kapal-kapal sudah disesuaikan untuk menghadapinya. Tapi masih ada satu skenario lagi yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana jika sebuah kapal pesiar besar menabrak gunung es sebesar gedung 5 lantai? Bayangkan kita baru saja menciptakan kapal pesiar terbesar di dunia. Sebut saja Bright Seaside. Resort terapung ini sangat besar, 4 kali lipat ukuran patung Liberty. Kapal ini lebih panjang 97 meter dibanding Titanic dan mengangkut penumpang dan kru 3 kali lebih banyak. Dan seperti halnya Titanic, kapal fiksi ini dapat berlayar dengan kecepatan tertinggi sekitar 23 knot. Sekarang bayangkan skenario ini. Bright Seaside berlayar dengan kecepatan penuh di perairan yang sangat dingin. Saat itu tengah malam, dan kapten kapal tidak menyadari semua peralatan pendeteksi gunung es tidak berfungsi. Alat itu berhenti berfungsi 3 hari sebelumnya. Di luar sana berkabut, dan pengintai pun tidak bisa melihat gunung es setinggi 14 meter. Jika situasi ini benar terjadi, dan kapal menabrak gunung es tanpa peringatan, maka kapal akan tenggelam. Ya, tapi tentu kemungkinannya sangat kecil, bukan? Itulah sebabnya para ahli cukup yakin bahwa es tidak mungkin menenggelamkan kapal pesiar modern. Perlu diketahui juga bahwa langkah-langkah keselamatan sudah jauh meningkat sejak Titanic. Sebuah kapal besar modern butuh beberapa hari untuk tenggelam, yang memberi cukup waktu untuk mengamankan seluruh penumpang. Para kru kapal sudah pasti lebih siap dalam menjalankan prosedur evakuasi, dan para penumpang pun harus mengikuti pelatihan keselamatan sebelum berlayar. Ya, aku tahu, memang menjengkelkan untuk melakukan semua itu ketika yang kamu inginkan hanyalah minum limun di tepi kolam renang. Tapi tahukah kamu, semua langkah keselamatan inilah yang menyelamatkan MS Explorer dari menjadi Titanic modern. Pada tahun 2007, seluruh penumpang kapal pesiar Antartika yang berjumlah 154 orang ini berhasil naik ke Skocie setelah kapal menabrak gunung es. Bayangkan kepanikan mereka saat menunggu bantuan selama 4 jam. Tidak diragukan lagi, para kru kapal bekerja dengan sangat baik untuk menjaga semua orang tetap aman. Tapi laporan yang dirilis 2 tahun kemudian menyatakan bahwa kecelakaan MS Explorer terjadi karena kurangnya pengalaman kapten kapal yang memacu kapal terlalu cepat melewati dinding es di perairan Antartika yang dingin. Itu menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa canggih teknologi yang dimiliki sebuah kapal atau seberapa bagus materialnya, jika kaptennya ceroboh dan kru kapal tidak tahu cara menghadapi tabrakan dengan gunung es, bencana mirip Titanic bisa terjadi lagi. Tapi hey, tidak usah stres memikirkannya. Percayakan pada para profesional dan ingatlah bahwa dalam 30 tahun terakhir, MS Explorer adalah satu-satunya kapal pesiar yang tenggelam karena gunung es, dan seluruh penumpangnya selamat. Jadi, santai saja dan nikmati liburanmu di laut.